Bapak harus kebaktian. Pertemuan anak-anak muda jam 7 malam. Bis tiba jam setengah 7 lewat 10. Sudah kabut tebal. Akhirnya nggak sempat mandi, langsung ke gereja. Ada seorang, nah ternyata dia itu orang penting di Freeport itu. Ya. Tapi masih muda. Nah, Roh Kudus bilang sesuatu. Tapi begitu selesai, dia pergi. Terus nggak tahu kemana. Ya sudah, Papa cuma doa. Papa, kalau memang saya harus bertanggung jawab untuk orang itu, ketemukan. Nggak tahu gimana caranya. Nah, Selasa besoknya, Papa ada pertemuan dengan Bamak, ya, Perdana Musyawarah Antara Gereja. Nggak taunya dia hadir. Nah, pas dia hadir, Papa cuma minta tanda. Apa tandanya saya bisa ngomong dengan dia? Itu pertemuan di rumah kayak begini. Toto yang punya rumah mempersilakan Papa duduk sebelah orang ini persis. Wah, berarti bisa ngomong ini. Ya. Akhirnya sebelum pertemuan dimulai, Papa cuma ngomong sebentar. Akhirnya pertemuan. Nah, selesai Papa sharing pada gembala, terus berdoa. Nah, waktu doa itu Papa sampaikan sesuatu. Dia nangis. Terus Papa bilang, jangan nangis di sini. Saya minta izin yang punya rumah, cari di dalam aja. Di situ Tuhan jamah dia luar biasa. Nah, pas dia itu bawa laptop. Jadi dia itu baru 2 kali dengar Papa khotbah. Terus Papa tiba-tiba tergerak nawarkan dia. Kamu mau nggak? Di alat rekam ini ada 50 khotbah. Oh, mau. Dia ngomongnya bahasa Inggris. Dia besar, lahir di Sentani, tapi dia SD sampai SMA ada di Darwin. Jadi dia bahasa Indonesia agak sulit, ngomong bahasa Inggris. Oh, mau. Nah, jadi setiap hari dia itu dengar minimal 2 khotbah. Dan dia bilang, otakku sudah hampir pecah. Artinya bukan negatif. Saya bilang, kenapa aku lahir itu Kristen, tapi kok nggak pernah dengar ada ayat seperti ini di Alkitab. Hidupnya berubah luar biasa. Dan dia punya pengaruh cukup hebat di kalangan Freeport itu. Bayangkan, cuma ketemu sebentar saja, orang itu bisa berubah. Satu kali Papa pernah dapat ilustrasi dari Roma pasal yang ke-5. Nggak usah dibaca ya. Catat aja, Roma 5, 12 sampai 19. Kita baca di rumah. Di situ dikatakan bagaimana kalau orang itu jumpa Yesus, hidupnya bisa punya pengaruh dengan orang lain. Nah, ilustrasinya begini. Nyamuk, ya, yang jelas badannya jauh lebih kecil dari kita. Dan hidupnya jauh lebih pendek dari kita. Dan ruang lingkup hidupnya jauh lebih kecil. Betul nggak? Ngerti kata ini? Betul kan? Nyamuk. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong itu. Tai hidung kita masih lebih gede kadang daripada nyamuk. Maaf, jangan tersinggung. Oke, ngerti kata itu? Nah, bayangkan. Umur nyamuk cuma berapa hari hidup, terus dia mati. Nyamuk bisa terbang 10 km? Nggak akan. Ruang lingkupnya pendek. Tapi kalau dia hinggap pada seseorang yang nggak ada 2 menit. Kalau sampai ada orang gigit nyamuk 2 menit nggak rasa, itu bebal betul ke orang sudah. Maaf, jangan tersinggung lagi ngomongin. Nah, tapi kalau dia bawa virus demam berdarah atau malaria, orang segede kita bisa mati. Hinggap nggak sampai 2 menit. Ngerti ilustrasi ini? Nah, kalau apa pakai istilah? Lah kita ini kalau hinggap pada orang-orang berapa jam? Ngerti? Ngomong, cerita, SMS, telepon. Nah, apakah kita pernah mempengaruhi orang itu? Yang nyamuk cuma sedikit aja, cuma sebentar aja bisa merubah hidup orang. Pernah sadar nggak ilustrasi ini? Ayo kita pikir. Coba jujur pada diri sendiri, tanyakan. Sampai umur saudara sekian ini, kira-kira berapa orang sudah berubah lewat saudara? Atau kapan terakhir kali dalam hidup kalian cuma ketemu orang sebentar dan orang itu berubah? Yohanes sebelahnya Beb, angkat tangan Yohanes, dia dari Ngabang, angkat tangan ya itu.
Pagi itu papa mau mandi. Mandinya ke sungai. Di tempatnya berkat dengan Vanu. Tiba-tiba dia masuk. Nah ternyata dia tuh ojek. Dia pakai topi, pakai jaket, pakai helm. Jadi papa tuh nggak tahu mukanya. Tiba-tiba dia datang mau cari kaset. Ya waktu itu ambil kaset tiap pagi. Ya juga. Saya mau ke sungai. Tak tahu guru semua sesuatu tentang dia. Padahal saya belum pernah tahu. Cuma begitu aja. Pasca 2004, Papa khotbah di City Blessing di Karawaci. Nah, pas Papa sudah turun, waktu itu nunggu kaset, masih pakai kaset waktu itu, tahun 2004. Toto Victor ini keluar dari lift. Nah, begitu dia keluar dari lift, terus Roh Kudus ngomong sesuatu. Padahal Papa nggak pernah ketemu dia. Nah, akhirnya dia bantu nurunin kaset itu. Terus Papa sampaikan. Papa minta nomor telepon dulu. Hal-hal kecil, tapi orang bisa dirubah hidupnya. Jadi Papa harap kalian semua, ayo buatlah sesuatu. Amin. Untuk bisa merubah hidup orang. Bacakan Roma 5 ayat 18 dan 19. Roma 5 ayat 18 19. Oleh karena itu kemudian sebagaimana melalui kesalahan satu orang, bagi semua orang akibatnya penghukuman. Ya. Demikian pula melalui kebenaran satu orang, bagi semua orang akibatnya pembenaran hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dinyatakan berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang akan dinyatakan benar. Ya. Dengarkan ayat ini artinya begini. Ternyata untuk merusak dunia segede ini nggak perlu banyak orang. Perlu berapa orang? Satu orang saja. Lagi sekali. Untuk merusak dunia yang hidup sekarang 6 miliar lebih. Yang sudah mati berapa? Yang akan lahir nanti berapa? Enggak perlu ribuan orang. Satu orang saya bisa merusak. Tapi sama. Untuk mengubah dunia ini jadi benar, diperlukan satu orang juga. Nah sekarang pilihannya, kita termasuk orang yang mana di antara dua ini? Pikirkan ini baik-baik. Pikirkan. Besok Papa datang kali ini karena besok ada lamaran. Adon akan melamar calonnya. Dan Papa yang diminta untuk hadir. Papa ketemu Adon pertama kali di Makassar. Dan dia betul-betul punya dampak yang hebat. Papa ajak dia pertama kali ke Amerika tahun 2005 yang lalu. Dan kemarin dia diundang ke San Francisco. Barusan. Tanggal 23 Mei dia berangkat. Dia baru pulang berapa hari yang lalu. Dia diundang nyanyi di antara orang-orang yang bukan Kristen. Nah, Ibu Konjen dari San Francisco datang. Nah, ternyata Ibu Konjen dengar dia nyanyi, cerita. Nanti 1 Agustus diundang lagi. Punya dampak. Ayo kita masing-masing mikirkan itu. Renungkan kalimat ini betul-betul. Untuk merusak dunia nggak perlu banyak orang, cukup satu orang. Tapi untuk mengubah dunia juga perlu satu orang, nggak perlu banyak-banyak. Bayangkan kalau masing-masing kita mau seperti itu. Renungkan ini. Lukas 16 tadi, maaf ketika lewatan ini. Jadi mulai hari ini Papa ingin semua kalian jangan mata duitan. Katakan amin. Amin. Mulai hari ini jangan ada mata duitan. Kita nggak bisa munafik, hidup kita perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya untuk hidup. Uang bukan segala-galanya. Uang hanya untuk satu, menjalin persahabatan. Itu artinya penginjilan. Dan ingat, menurut ayat itu akan ada pendeta dan orang Kristen yang masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tapi karena pelit. Dan itu ayatnya. Kenapa? Perhatikan. Apabila mamon itu, uang itu tidak bisa menolong kamu lagi, itu artinya apa? Apa artinya uang gak bisa nolong kita? Ayo, masa gak tahu? Mati. Lo betul gak? Orang kaya pun mati kalau uangnya gak bisa diapa-apain lagi. Apabila uang itu tidak bisa menolong kamu lagi, kalau uangmu dipakai untuk menjalin persahabatan, bukan untuk yang lain,
maka kamu akan diterima di kemah abadi.